Hai guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau bahas tentang review SBM ITB karena kalian banyak yang udah nanyain. Nah hari ini aku nggak sendiri, aku mau ditemenin sama teman aku Hiskia. Halo guys. Sama juga Jona. Halo guys. Yeay. Jadi kita mahasiswa SBM ITB ya? Iya, jadi mantan. kita mantan SBM ITB angkatan berapa ya? Angkatan 2016. Iya, kita masuknya 2016, tapi SBM ITB itu cuma 3 tahun lulusnya. Makanya itu kenapa kita sekarang lulusnya kita disebutnya angkatan 2019, soalnya lulusnya 2019. Betul. SBM ITB itu sendiri singkatannya Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung. Iya. Nah, si SBM itu dibagi jadi 2, jurusannya tuh dibagi jadi 3, Business International, Manajemen, sama Kewirausahaan. Nah, kita ini anak manajemen. Gitu. Beda nih tapi kalau gue sama Jona, kita anak marketing. Jadi manajemen ntar dibagi lagi jadi 4. Marketing, finance, operation, sama human resource. Ada lagi general marketing ya? Ada lagi general marketing kalau misalnya ngambilnya semuanya gitu loh, mata kuliahnya. Terus kita mau breakdown, jadi SBM ini kan ada 3 tahun. Kalau misalkan kamus-kamus lain tuh suka ngomongin semester kan, aku udah semester segini. Kalau kita beda, kita ngomongnya tahun pertama, tahun kedua, sama tahun ketiga. Betul. Langsung aja kita breakdown, apa aja sih yang kita dapet di tahun pertama. Tahun pertama tuh ada apa ya? Yang pertama tuh masih kayak mata kuliah yang basic gitulah, kayak misalnya matematika bisnis. Nah, matematika bisnis itu juga Nilai gua. Tidak. Itu juga cukup, karena kan Matbis ya, matbis. kebanyakan SBM itu ada yang dari IPS, ada yang dari SMA IPA-nya, SMA-nya. Nah, matematika bisnis ini kebanyakan belajar mata pelajaran yang dipelajarin di IPA. Jadi untuk yang IPS cukup sulit ya buat beradaptasi. Sejujurnya gue IPA tapi gue kesulitan. Karena itu materinya gimana sih John, kayak matbis itu? Ya, sebenarnya matematika dasar lagi kayak di SMA sih. Cuma gimana ya? Ada algoritma, ada lebih aljabar, expert sih. ada Iya. integral, parsial. Tahu nih integral tuh apa namanya yang ke bawah? Turunan ya. Kayak gitu-gitu. Matbis, statbis tuh tahun berapa ya? Kalau statistika itu tahun kedua berarti ya. Tapi masih tahun pertama deh. Tahun pertama kan ya? Tahun pertama. Semester 2. Tapi semester berikutnya. Kita masih sekelas kok gue. Iya. Jadi kita terus kelas. Nah, statistika bisnis juga ada. Jadi ada matbis, ada statbis. Sama aja dua-duanya. Sama aja dua-duanya sama-sama. Dan di SBM tuh pakai bahasa Inggris pelajarannya. Ujian pun pakai bahasa Inggris ya? Iya. Dosennya juga pakai bahasa Inggris loh, beberapa dosen. Iya. Soalnya juga bahasa Inggris. Apalagi statbis tuh demi Allah gue dulu bingung. Gue harus gimana? Jadi kerjanya 2 kali, antara gue nge-translate soalnya karena juga soalnya tuh bahasa Inggris susah. Yang kedua, gue udah nge-translate, gue udah bisa ternyata maksudnya ini. Gue nggak bisa ngitung ya kan, gue bingung ya maksudnya pakai yang mana gitu. Dan gue bingung. Itu pokoknya matbis, statbis. Matbis tuh ada 2 juga ya. Jadi ada matbis 1, ada matbis 2. Ya. Jadi untuk tahun pertama kalian siap-siap aja yang mau masuk SBM untuk menghadapi 2 matbis itu. Iya, betul. Tapi kalau statbis itu cuma 1 ya? Statbis cuma 1. Statbis itu statistika bisnis ya, teman-teman. Iya, cuma 1 ya? Cuma 1 kalau statistika bisnis itu. Kalau dulu tahun kita, gue inget banget matbis itu dipisahin. Jadi di awal tuh ada kayak tes penempatan. Buat ngeliat kalian sepintar apa. Biasanya nih anak-anak yang pintar, kalau nggak salah anak-anak yang pintar ditaruhnya ntar hari-harinya di aula. Jadi kayak mereka dianggap sudah pintar, jadi di aula besar. Supaya apa tuh? Supaya apa? Ya kayak supaya dosennya nggak usah kerja ekstra. Oh ya benar, anak pintar gitu. Iya, betul. Terus kalau anak-anak yang kurang bisa pintar itu di kelas-kelas kecil. Gitu. Nah, kesalahan gue adalah gue waktu penempatan gue agak lirik-lirik ngerjainnya, gue agak nyontek. Jadi gue masuk aula padahal harusnya gue masuk kelas. Tapi lu ngalamin kesalahan gitu nggak waktu di aula? Oh, sangat. Oh, siapa sih? Dosennya enak sih waktu di aula? Dosennya ini. Gak boleh disebut ya? Iya, betul. Tapi dosennya gimana kalau di aula? Di aula harusnya enak sih, cuman gue nya aja emang gue harusnya di kelas, nggak yang di. Kalau di kelas kan lebih fokus ya. Di kelas tuh kan kalau gue di kelas dapetnya, ya emang gue kurang bagus sih dalam hitung-hitungan. Nah, gue waktu itu di kelas berapa isinya? 30-an. Tapi anaknya lebih terfokus sih. Benar-benar lebih terfokus. Lu kelas apa aula? Gua aula. Oh iya, percaya gue. Sama aja, gue juga nggak ngerti juga.
Karena aula tuh kebayang aja kan, aula tuh kayak kelas besar gitu teman-teman, kayak isinya bikin 80. Lebih dari 80 bahkan ya. Bisa jadi. Iya, pokoknya banyak banget lah di aula. Karena itu kan satu angkatan yang ya kelas besar lah gimana. Iya. Terus ada juga ini, pokoknya abis matbis ada statbis. Statbis tuh kurang lebih mirip-mirip matbis, cuman dia statistika. Iya. Terus pakai ya, matbis juga pakai kalkulator nggak sih? Pakai kalkulator saintifik ya, jangan yang kalkulator dagang. Gue pernah sekali, kenapa gue jadi cerita? Oke, abis lain matbis sama statbis, terus ini apa? Ada Simbis, ya, simulasi bisnis. Simulasi bisnis itu kita disuruh. Itu waktu itu kelompoknya gimana? Pilih sendiri ya? Pilih sendiri. Itu kayak kita bikin bisnis gitu bersama teman-teman kita ya. Bikin satu kelompok 10 bisnis 10 orang. Nanti kita suruh jualan. Mostly sih karena Simbis tuh jarak waktunya cuma disuruh jualan 2 minggu ya. Iya, 2 minggu. 2 minggu ya. Eksekusinya 2 minggu. Jadi kita planningnya udah lama, tapi eksekusinya 2 minggu. Karena cuma 2 minggu makanya kita kebanyakan itu jualannya F&B, food and beverage. Terus selain itu. Kita terus kelompok kan? Iya, kita sekelompok Simbis. Zona yang beda. Iya. Ya, kita jualan kue AP. Iya, betul. Itu nama kue AP-nya apa sih waktu itu? Bros & Co. Dia jadi CEO, gue ingat. Iya, gue tuh waktu itu jualnya apa ya? Pokoknya kayak es krim, tapi pakai ada pisang goreng terus kasih es krim gitu, kayak banana split gitu lah. Iya. Cuma gue lupa namanya. Bukan Naki, bukan. Oh, fresh. Laras dong. Apa? Nama Nadia Larasati dong. Gak tahu deh, gue lupa. Terus jualan itu di martabak. Jualan di lap ini kan? Lu sempet jualan di Pos Indonesia. Iya, kita bertiga di Pos Indonesia. Hansen. Iya, ada teman kita Hansen. Nah, kita bertiga tuh. Satu lagi dia jualan kayak roti bakar keju gitu. Terus gue inget banget tendanya ke bawah angin. Iya, orang ini terbang. Kita juga mau terbang terpal ya sih. Gara-gara hujan angin kan. Gara-gara hujan angin. Emang itu lagi musim hujan juga ya, Oktober gitu. Jadi Simbis kita benar-benar ngerencanain semuanya dari from scratch, benar-benar kayak mau jualan apa, value mau dijual apa, terus habis itu mau jualan di mana aja tuh kita yang approach juga. Terus nyari link tuh kita, bikin Instagram juga kita. Maksudnya kayak gitulah, intinya kita benar-benar belajar bikin sesuatu dari nol dan ngerasain susah anjir ya cari uang. Jadi kayak pengalaman bisnisnya kerasa banget ya. Enaknya di SBM tuh begitu guys. Enaknya di SBM ya. Jadi lu berani. Dulu awal SMA gue nggak berani bikin bisnis, tapi setelah di SBM gue kayak adalah ada duitnya jual, ntar bangkrut bikin lagi gitu. Soalnya emang SBM tuh 60-40 ya, 60 praktek, 40 teori nggak sih? Iya. Banyakan prakteknya pokoknya gitu. Terus habis itu tahun pertama lagi. Tahun pertama berkesan apa lagi? Ini PA. Kita juga ada mata kuliah namanya performance art. Apaan tuh? Nah, gue lupa. Gue lupa tahun pertama ngapain? Tahun pertama tuh ini, gue inget awalnya kakak tingkat kita mereka tuh suruh bikin drama gitu kan. Kayak mereka latihan teater. Kalau tahun kita dibagi kelasnya, gue inget banget kok. Jadi kita dibikin proyekan gitu. Intinya kelas performance art tuh buat melatih kepercayaan diri kalau nggak salah tujuannya ya. Iya, sama menemukan sebenarnya kita tuh bakatnya apa, value-nya apa. Nah, terus gue inget banget dibagi ada kelas-kelas di awal kita suruh milih antara mau get lost, kelas matematika. Iya, kelas matematika. Jadi kayak mungkin sesuai minat kita ya, dibagi-bagi sesuai minat gitu. Iya, ada yang minatnya suka exploring Bandung, kita bikin explore Bandung. Ada yang minatnya suka belajar matematika, mereka belajar matematika. Oh, itu tuh yang kita tuh ambil kelas apa ya waktu itu ya? Pokoknya itu kita kalau nggak salah gap ya? Iya, connecting the gap. Iya, yang pokoknya, kita tuh jualan nggak sih? Bukan. Pokoknya seinget gue tuh kita kayak connecting the gap. Nah, connecting the gap tuh kayak gimana kita connecting kayak gap yang ada di kehidupan environment kita. Nah, terus kita tuh ngambil waktu itu kita tuh yang ini yang nyari PSK. Sorry to say nih ya, kita PSK kan? Iya, jadi waktu itu gue sama Jonas sekelompok buat nyari semacam PSK atau wanita peneman di daerah di Bandung gitu. Nah, terus kita explore sebenarnya mereka tuh punya bakat lain loh. Mereka tuh punya potensi. Terus benar. Terus kayak kenapa sih mereka kayak gitu? Sebenarnya kan kayak banyak yang mereka jadi PSK kayak karena bukan kemauan mereka kan sebenarnya, karena keadaan. Terus kita kayak belajar buat learn from their perspective gitu. Jadi intinya kayak lebih objektif, terus lebih open minded. Jadi nggak gampang dia PSK berarti dia jahat gitu, enggak. Gitu. Terus apa lagi ya tahun pertama dulu ya kali tahun pertama yang paling mengena. PA itu ada 2 jilid sama kayak matbis. Oh iya. Yang jilid keduanya namanya LMP. Tapi tahun kedua kan? Tahun pertama.
Oh iya? Nala Suara. Nah, sekarang gue tahun kedua. Tahun kedua Ki. April sih. Tahun 2 Ki. Tahun kedua Ki. Nala Suara tuh sama Statbis. Oh iya Ring. Iya. Oh iya. Gue inget Oh, banget iya, itu pada iya, kacau iya. kan nilainya. Iya. Iya. Yang kedua tuh habis performance art nanti ada LMP, Leadership and Management Practice. Iya. Nah, Jadi dia itu tuh kayak mata kuliah di mana kita belajar leadership. Iya. tapi lebih ke manage orang, Iya. manage suatu acara. Jadi bener-bener kerasa banget gimana sih kerja sama orang. Tapi itu benar-benar merubah kita seangkatan sih. Betul. Itu benar-benar karena benar-benar kita cemplung dah lu bebas mau ngapain, terus bener chaos semuanya, kayak benar-benar berantem satu sama lain, terus kayak gitulah. Kayak kita akhirnya kalau gue sendiri pribadi, gue nemu gimana caranya biar kalau ada masalah gue nggak langsung panik, gimana Betul. biar bisa keep calm under pressure, gimana biar bisa bodo amat lah itu urusannya dia gitu, gimana kita harus tetap sendiri-sendiri tapi tetap gimana tetap care gitulah. Karena waktu itu outputnya kita disuruh kayak bikin event gitu ya. Iya. Event, Iya. suatu event yang dirancang sama angkatan kita. Tapi kita nggak boleh undang guest star, cuman ada target. Ada target pengunjung. Heeh. Bayangin aja kita nggak boleh ngundang guest star, nggak boleh ngundang artis, tapi kita punya target pengunjung dengan pure bakat kita sendiri. Iya, betul. Iya. Terus kalau kita ini ya keamanan kan? Iya, Divisi iya. keamanan. Lu apa? Oh, gue performance-nya. Oh, nih, iya, dia mungkin performance. Jona bisa cerita dari perspektif orang yang tampil di depan orang-orang nih gimana nih? Nah, kayak kalau lu keamanan tuh kemarin ini ya, seinget gue yang lu belajar latihan bela diri kan jadi. Iya. Ya kita belajar bela diri, Kita terus belajar bela diri. kita juga ini satpamnya ditaruh di sini. Kalau gue nge-approach si preman-preman. Sumpah gue nge-approach preman Bandung biar kayak mempermudah mobilisasi di hari H gitulah intinya. Ya, buat bantuin jaga keadaan eksternal juga karena kita kan nggak tahu. Iya. Kalau performance gimana nih? Kalau gue performance, gue tuh waktu itu awalnya tuh diseleksi kan. Nah, performance itu bagi dua lagi. Ada tim musik sama tim yang dia tuh sambil nyanyi tapi sambil dance juga. Jadi kayak drama kayak musikal gitu. drama musikal, gitu. drama musik. Nah, terus gue apply dua-duanya. Nah, gue jadinya ikut tim yang musik sama tim yang performance yang musikal. Nah, kebetulan gue jadi pemeran utamanya. Waktu itu ceritanya kalau performance tuh dibagi jadi 3 story ya, seinget gue. Jadi ada story 1, 2, 3. Nah, 1 tuh tentang gue lupa story-nya beneran, gue lupa. Iya, pokoknya intinya gitu dia di divisi dia tuh disuruh gimana caranya mereka harus bisa latihan perform, Betul. memanage perform di hari H. Terus latihan terus. Kalau dari kesannya gue sih waktu yang performance sih kayak bener-bener gimana kayak gue yang tadinya pendiam, gimana kayak gue bisa berekspresi, ngeluarin ekspresi gue, dan itu wah, itu menurut gue sih oke banget sih pelajarannya. Iya. Jadi buat mungkin kalian yang tertarik buat punya bakat bakat seni, Ya. masuk SBM tuh tenang aja, kita nggak cuma belajar doang, tapi kita jiwa seni kita juga dipacu juga. Iya. Betul. Dan jiwa personalnya sih lebih kayak lebih ke gue dulu nggak kayak gini tapi tiba gue kayak oh ya Betul. dulu gini. Iya. Iya, lebih di highlight gitu. dan lebih ngerti jadi dunia sebenarnya tuh kayak gimana gitu. Nah, jadi kita udah siapin gimana cara nyemplung ke dunia kerja dari kuliah. Nggak Betul. cuma dunia kerja sih, dunia bisnis apapun itulah. Betul. Gitu. Itu tahun Tahun pertama itu yang berkesan di tahun pertama. berkesan di tahun pertama. Tahun kedua ada apa di tahun kedua? Tahun kedua tuh. Tahun kedua itu tadi kan kita udah cerita tentang Simbis tuh. Oh, iya. Nah, tahun kedua ini Ada lanjutannya nih. Ini lebih gokil lagi. Ada namanya IBE, Nah, Integrated Business Business and Experience. Ya. Ya. Jadi kalau kemarin yang tadi kita cerita di tahun pertama ada Simbis yang eksekusinya cuma 2 2 minggu. minggu. Kalau si IBE ini 2 eksekusinya semester kan? 2 semester. 2 semester. Iya. 2 semester. Simbis kan 2 minggu. Simbis 2 minggu. Kita 2 Kalau semester. si IBE ini 2 semester. 2 semester. Jadi lama. Dan karena lebih lama time span-nya, akhirnya kita banyak yang jualan goods, maksudnya banyak yang Goods, jualan iya. barang, nggak makanan. Jadi kayak mungkin baju, jaket, pokoknya barang-barang yang nggak langsung habis dalam semalam gitulah. Iya, dan 6 SKS kan ya? 6 SKS. Dan IBE ini ada di 2 semester, IBE pertama dan IBE kedua, dua-duanya 6 SKS. Jadi bayangin itu 12 SKS. Tapi dalam 1-2 tahun kedua itu sama-sama di tahun kedua. Kalau misalnya nilai kalian itu down, Ya udah. itu Dan penilainya tuh nggak cuman penilaian dari dosen, cuman dari peer evaluation Iya, juga, betul. dari teman-teman. Dari Jadi kalau teman-teman. lu ngaco di bisnis, nah tuh teman-teman udah bye. Nah, nih teman kita satu ini Jona itu berpengalaman jadi CEO di IBE. Oh, iya. Mungkin Jadi CEO dia nih, bisa, jadi CEO mungkin gimana? bisa di-share tuh gimana nih?
Kira-kira John. Kalau gua waktu itu kan gua jadi CEO kan. Nah, terus kalau kita kan IBI itu gak tahu ya tahun-tahun kita yang di bawahnya gimana. Tapi kalau tahun kita tuh jadi tergantung kelasnya ya. Kalau kelas gua tuh bener-bener randomly, misalnya nih kayak ada absen 1 sampai 40, udah straight bagi 2, udah bener-bener serandom itu. Makanya kayak dibilangnya integrated business experience, kayak kita gimana experience kita tuh manage suatu bisnis dengan orang yang kita tuh nggak tahu. Kita kan belum tentu semuanya deket kan, bener-bener random banget kan. Nah, apalagi kayak terutama gue waktu itu sebagai CEO, menurut gue yang bener-bener paling berkesan tuh kayak how to manage people gitu loh. Kayak gue tuh kira dia awalnya misalnya orangnya pendiam, ternyata tuh orangnya ternyata agak belasakan juga ya, agak ngeselin juga ya orangnya gitu loh. Kayak tapi ternyata orang yang, bahkan ada lagi orang yang gue kira kayak aduh ini kayaknya orangnya agak males nih, ternyata malah dia yang rajin. Kayak tuh nggak bisa lihat orang dari luarnya sih, bener-bener waktu gue yang manage people selama IB itu sih. Terus kayak udah apalagi kayak lu jualan apa John? Gue jualan tas waktu itu. Tas terus kayak ada organizer bisa dilepas gitu. Nah terus yang bener-bener pressure-nya tuh waktu IBI ketika waktu itu kan ada sidang IB kan? Iya, ada sidangnya. Kan? Jadi tiap minggu kita harus laporan udah ada kita harus nge-follow up progres tiap minggu, progresnya udah apa gitu. Betul. Di sidang. Pokoknya makanya karena dia bilang don't judge a book by its cover, maksudnya kalau nggak bisa ngejudge orang dari mukanya, emang buat tahu orang tuh sebenarnya gimana, lu harus make a business with that person gitu. Ntar keluar tuh aslinya gimana. Betul. Bener-bener temen lu yang kelihatannya bertanggung jawab, taunya waktu lagi bisnis tiba-tiba hilang. Terus temen lu yang kelihatan sangat tidak bertanggung jawab, tapi pas lagi bisnis panik dia bertanggung jawab. Paling bertanggung jawab. Nggak bisa nggak bisa nilai. Apalagi terutama udah kayak misalnya nih, kan itu kan kalau tahun pertama itu kita IB1 itu kita cuma full planning, gue banget ya kan, kita bikin full planning doang kan, terus kayak kita bikin bisnis proposal. Tahun kedua tapi semester 1 kan. Iya. IB1 maksud gue tuh, ya kita bikin bisnis proposal, udah, terus udah di approve. Nah waktu IB2 ini nih eksekusinya. Nah, eksekusinya beda nih. Iya bener, kalau IB1 tuh dulu masih kayak banyak kelas-kelasnya, ada dosennya gitu. Kalau IB2 tuh bener-bener setiap kelas IB itu kosong kan. Kita bener-bener eksekusi bisnis kita. Nah waktu eksekusi itu gimana kayak lu nge-manage diri lu sendiri, ngadepin teman-teman lu. Apalagi ketika salesnya turun, udah tuh semuanya keluar tuh. Dan sebenarnya menurut gue bisnis tuh tricky karena kalau misalkan lu kuliah biasa kan udah dikasih jadwal. Lo ya lu tinggal masuk, lu tinggal belajar, lu tinggal kerjain dapat nilai. Kalau ini tuh benar-benar lu dikasih free time. Lu kalau lu nggak kerja, ya udah lu nggak dapet duit dan nilai lu jelek. Jadi lu gimana caranya harus nge-manage males lu. Kan biasanya ada tuh yang jam kosong ke mall aja deh kan gitu. Nah, enggak, lu harus bisa nge-manage disiplin lu dan teman-teman lu. Gitulah. Udah gitu di IBI itu kita biasa disuruh nge-set target gitu, target penjualan. Nah, misalnya finance ya? Iya. misalnya target penjualan kita nggak kecapai nih. Amit-amit nggak kecapai di bulan A. Nah, kita mau gimana? Itu kan perlu rapat lagi sama divisi lain. Kita perlu menyesuaikan dana lagi. Perlu kira-kira kita produksi berapa untuk bulan depan. Jadi itu benar-benar ngelatih kerja sama kalian as a person gitu loh. Jadi kayak gimana kalian menangani suatu masalah. Kalau misalnya rencana kalian ternyata turns out wrong, itu gimana kalian selesainnya. Itu bener-bener top banget lah experience-nya. Iya, top banget, itu life changing experience. Mantap gitu. Iya. Terus tahun kedua apa lagi ya selain IBI ya? Terus jadi selama IBI itu kita punya mata kuliah susah juga, namanya Financial Management sama TOM itu kayak Operation Management ya? Iya, Technology and Operation Management. Oh, kita juga ada POB, itu tahun berapa ya? Itu semester pendek. Oh, semester pendek. TOM itu tuh yang satu angkatan jelek nilainya. Iya, TOM. TOM tuh hitung-hitungan juga kan? Hitung-hitungan. Pokoknya udah masalah hitung-hitungan tuh udah pasti dah. Iya. Oh, ketinggalan waktu tahun pertama ada POB Psychology. Pokoknya kita belajar psikologi orang aja. Psikologi orang, ya. Orang tuh gimana. Pokoknya itu nanti ngaruh di yang tahun kedua. Kalau tahun kedua apa ketiga ya, shopper tuh. Shopper tahun berapa? Shopper behavior. Tahun ketiga. Tiga. Pokoknya ntar ngaruh gimana kita bisa memahami pembeli kita nanti gitu. Makanya kita harus belajar psikologi ya itu tadi. Oke, lanjut tahun kedua tadi. Udah ya, habis TOM, FM Financial Management sama paling Human Capital Management. Itu gue nggak dapet.
Dapat. Wajib. Oh iya dapat. Iya, Oh dapat. iya, human capital tuh ini ada tugasnya yang menurut gue paling ini yang kita ngelamar kerja kan. Iya. Oh, iya, Jadi iya, kayak iya, itu iya, tuh benar, simulasi kita ngelamar kerja di suatu perusahaan. Ada yang jadi yang lamar, ada yang jadi yang perusahaannya, yang jadi Iya. HR-nya. Iya, benar. Terus bener-bener kita ngerasain diseleksi, bener-bener ngerasain ditolak. Jadi itu kayak role play gitu. Jadi kayak kalian mungkin bisa kebayang banget gimana sih nanti real life waktu ngelamar kerjaan gitu. Gimana rasanya ditolak aja. itu sih. Terus udah ya tahun kedua itu kali ya. Terus udah sih, kalau kayaknya tahun kedua itu paling itu sih yang berkesan ya. Terus tahun ketiga itu kita udah misah ya. Udah misah. Dia jadi finance, kita di marketing, dan yang lain-lain di operation, di apa HR. Itu tuh matkulnya lebih kita bisa milih. Cuma tetap ya. ada yang wajib nggak sih? Tetap ada yang wajib. Yang wajib tuh kalau nggak salah matkul ekonomi. Oh iya, Ekonomi. Itu gue juga agak tersandung. Iya. Ekonomi terus Stratman itu kapan? Stratman itu pilihan. Stratman itu pilihan, tahun gue nggak ketiga. dapet. Tapi itu wajib kayak dia tuh ada pilihannya, lu harus ambil antara Stratman terus apa lagi ya? Jadi di SBM tuh ada mata kuliah namanya capstone. Iya, Capstone itu tuh kayak mata kuliah pilihan tapi wajib. Iya. Jadi kayak mata kuliah itu disediain nih sama program studi dari manajemen. Kalian harus milih antara salah satu itu. Dan di salah satu itu ada yang namanya strategic management, dimana kalian bener-bener kayak itu gue ngambil. bikin strategi perusahaan dari scratch sampai kira-kira eksekusinya gimana. Iya. Kalau lu ngambil apa ya kemarin ya? Iya, gue malu Stratman kan. Ya. Lu Gue apa ya? Gue lupa. Brand. Gue ambil branding, shopper branding. Mulfar ya? Ngambil Mulfar ya? Jangan-jangan. Iya, gue ngambil Mulfar berarti. Pokoknya tuh ada yang operation apa ya namanya? Kalau Operation tuh Oh iya, gue ngambil Mulfar. MOT. Mulfar tuh MOT. yang belajar SPSS buat skripsi, buat ngolah data skripsi. ya. Jadi waktu dulu tuh capstone-nya 3, strategic management. Terus habis itu Atau SP-nya kan? Ini SP tahun kedua kan? Tahun ketiga Iya. aduh, banyak banget sih pelajaran. banyak banget, tapi yang berkesan itu sih. Iya, ini yang berkesan. Si tahun ketiga tuh udah bisa misah kan? Kalau Udah bisa. Kalau gue pribadi shopper sama branding tuh, di branding gue belajar gimana cara build a brand, terus apa the power of branding, dari personal branding sampai branding produk, terus ya. Iya. Terus shopper tuh Shopper tuh bener-bener kayak belajar kayak misalnya kalian kalau pernah dengar neuromarketing, itu kita pelajarin juga di Shopper. Neuromarketing tuh yang kayak marketing tapi yang kita pelajarin dari bener-bener sikap dan sifat orang. Kalau neuromarketing tuh ya, kalau di SBM bahkan ada alatnya neuromarketing. Neuromarketing ya benar-benar. Yang pakai ditempel itu. Ditempel terus iya. Ntar kalau orang lihat iklan, oh ternyata dia kalau lihat iklan yang warnanya, misalkan kalau makanan kita dikasih tahu bakal laku kalau makanan tuh warna merah sama kuning kayak McD gitu. Terus misal orang ditempelin neuromarketing, dilihat kalau mereka lihat warna merah kata wah bikin dia lapar atau bikin saraf apanya gerak gitu. Jadi kita bisa lihat. Terus waktu zaman kita tuh ada iseng kan teman kita, gue inget banget tuh. Jadi dia dipasangin alat neuromarketing kan. Cuma kalau kalian tahu ada video wik, tau gak sih? Nah terus teman gue cowok kan, terus kayak ditontonin wik. Terus waktu dilihat di layarnya tuh kayak gimana gitu. Berarti dia tuh kayak heart rate-nya naik ya. Terus kayak excitement-nya. Gitu. Salah pengguna. Itu di tahun ketiga ya. Tahun ketiga. Lu apa? Nah, kalau tahun ketiga gue ngambil financial planning sama pasar modal. Jadi financial planning itu bener-bener kayak praktis, gimana misalnya kalian mau nikah nih di umur 27 tahun. Terus kalian mau beli rumah di umur 29 tahun misalnya. Nah, kalian tuh harus nabung berapa dari umur misalnya 21. Dan terus ujian akhirnya itu menariknya kita disuruh nyari klien asli. Kalau waktu itu kelompok. Jadi kalau waktu itu klien gue, dia salah satu karyawan swasta. Terus dia di umur 30, dia mau menikah, mau beli rumah, mau jalan-jalan. Nah, dari gaji dia harus nabung berapa per bulannya, atau mungkin dia harus diinvestasi di mana. Kalau misalnya pasar modal, kayak yang tadi gue bilang, jadi kita bener-bener praktis gimana caranya bermain pasar modal di Indonesia. Jadi kayak, jadi kayak misalnya di SBM tuh lebih ke prakteknya bener-bener kerasa banget ya, kayak neuromarketing, pasar modal, jadi bener-bener nggak teori doang. Nah, karena gue nggak ngambil itu, biasanya gue kalau ada apa-apa nanya ke Kia, nanya ke orang-orang yang ngambil finance. Iya, yang hitung-hitungan. Terus ada matkul yang mempersatukan kita, waktu itu apa, CCCM namanya. Nah, itu tuh. Oh iya. Jadi tahun berapa tapi? Tahun ketiga. Itu waktu kita sebelum skripsi ya, waktu lagi skripsi bahkan. Lagi skripsi kita ada namanya cross CCCM, cross cultural and conflict management. Jadi itu namanya bukan matkul jalan-jalan sih, tapi ya intinya jalan-jalan. Prakteknya adalah kita harus jalan-jalan. Iya.
karena kan judulnya kan cross cultural and conflict management. Jadi kayak intinya tuh gimana kayak kita menyelesaikan suatu masalah dengan perbedaan budaya yang ada, tapi kayak kita ngasih kayak perspektif dari budaya kita gimana, terus kayak buat menyelesaikan budaya lain dan sebaliknya kayak gitu. studi banding gitu deh. Studi banding gitu lah, simpelnya ya. Kita ke Jepang waktu itu. Kita ke Jepang ikut program gitu. Iya, kita jadi ikut kayak program. ada beasiswa. Iya, beasiswa uang dari saku dari Jepang. Dari apa sih dari namanya? Shibaura University. Ya, di Tokyo. Bukan Waseda. Bukan, itu kan Jerome. Terus kita sempat ketemu Jerome segala macam kan. Terus kita benerin suatu daerah namanya Akihabara. Iwabuchi. Nah. Ya, di Tokyo. Akihabara mah yang wibu-wibu di sini. Salah. Terus jadi kayak key tag points-nya berasa banget sih ya, kayak maksudnya kita jadi ngerti kenapa sih orang Jepang kayak gitu. Iya, dan mereka juga jadi ngerti kenapa Indonesia kayak gini gitu. Iya, gitu. kenapa Indonesia kayak gini. Itu sangat menurut gue berkesan karena kita di Airbnb kita hari pertama datang kita udah dimarahin sama tetangga. Gua yang kena. Jadi mungkin gara-gara euforia kita baru nyampe kan ya, itu kan capek habis penerbangan lama. You know orang Indonesia tuh pasti kayak udah gitu Airbnb kita tuh di rumah di gang gitu ya di Jepang ya. Ini information ya, ternyata kalau kalian tahu Airbnb itu sebenarnya di Jepang tuh dilarang. Iya, apalagi kalau misalnya Airbnb itu di dalam komplek, karena kalau orang Jepang itu, ini makanya CCM itu kayak ngasih pengalaman kita gini, ternyata kalau orang Jepang itu, mereka tuh kalau misalnya di dalam komplek itu sepinya tuh sepi banget. Bener-bener buat istirahat buat terus suara angin tuh bener-bener kayak kedengeran, wah gila. Dan kita datang dengan hebringnya orang Indonesia kayak mana tarik koper kan serok